tidak ada penempatan. Ya, nggak mungkin dong guru masing-masing. Mas dari Probolinggo ditempatkan Jaya Wijaya, dia milih sendiri, nggak mungkin. Guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun di daerah-daerah terpencil, yang sampai hari ini masih menangis karena mereka tidak pernah merasakan keadilan dari pemerintah. Mereka yang sudah mengabdi di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang harus menyeberang sungai, yang harus langgar kali kalau orang NTT bilang, ya, yang kadang-kadang kalau banjir taruhan nyawa. Tetapi sampai hari ini mereka tidak bisa masuk lolos P3K. Itu yang pertama. Saya minta perhatian Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk guru-guru yang ada di pedalaman, yang sudah mengabdi belasan tahun, Pak, bukan 1-2. Dan saya juga mau ngangkat di Hari Pahlawan ini. Saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di pedalaman-pedalaman itu sampai hari ini menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila. Kenapa tidak pernah diberikan kepada mereka? Bukti, ada guru-guru yang baru 1 tahun 2 tahun mengajar lolos P3K. Mereka yang sudah belasan tahun tidak pernah lolos dengan berbagai macam alasan. Oleh sebab itu saya minta Pak Menteri, mari kita coba ingat ini. Bagaimana justru mereka ini yang sudah belasan tahun ini, yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara ini, justru mereka itu yang harusnya mendapat prioritas untuk diangkat. Apapun alasannya, kalau menurut saya mereka sudah tidak pantas lagi diukur dengan apapun karena terlalu mulia hati mereka, Pak. Mereka tidak pernah berhitung-hitung dengan gaji. Tapi ketika ada P3K yang ditawarkan oleh pemerintah 1 juta, kenapa sampai hari ini mereka tidak pernah lolos? Sangat menyedihkan, Pak Menteri. Yang kedua, seperti kami daerah 3T, bahkan semua daerah 3T, khususnya NTT, kami ini kenyataannya tuh Pak, betul-betul kekurangan guru. Kurang guru kami. Tetapi kami kenapa dibatasi? Kenapa banyak sekali yang tidak lolos? Ada formasi dari kepala daerah, tapi yang datang, saya sudah kemarin reses ke beberapa kabupaten, kepala daerah mengatakan kami mintanya lain, formasinya lain, diberikan oleh pusat lain, Bu Anita. Contoh, di Timur Tengah Selatan, banyak sekali mayoritas kami Kristen, Pak. Formasinya guru Kristen. Tapi yang dikasih guru agama Islam. Akhirnya guru itu tidak diberi jam pelajaran, 0 pelajaran, tidak dibayar. Tetapi dana daunya sudah dihitung masuk ke APBD. Akhirnya anggaran itu saya tanya, dipakai untuk apa Pak Bupati? Ya begitulah Bu Anita. Nah ini makanya saya minta Inspektorat Jenderal, Pak Menteri tolong Ibu, mana Ibu? Inspektorat Jenderal mana Ibu? Ini kita tolong lihat deh ya. Ini ada beberapa daerah yang dana daunya sudah ditransfer. Bu Sekjen, Pak Menteri, saya masih bicara. Jadi ada beberapa daerah yang dana daunya itu sudah ditransfer ke APBD. Dan sudah jelas angkanya itu saya lihat untuk P3K. Tetapi tidak diangkat oleh Pemdanya. Formasinya ditutup sampai hari ini. Contoh, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur, Pak. Kota Kupang ibu kota provinsi saja. 400 tenaga P3K yang kategori 1 itu, yang P1 itu. 2021, Pak. Sampai hari ini sudah terima SK tapi tidak diangkat. Saya mau tanya, Pak. Ini mana Ibu Nuno? Setelah SK, sebelum SK ada nomor induk katanya. Setelah itu SK, harusnya kan mereka diangkat. Tapi sampai hari ini Bu, mereka tidak diangkat. Dan saya lihat, saya ikutin terus perkembangannya. Kenapa tidak diangkat? Uangnya sudah ada. Bahkan sekarang 2023 ditambah lagi anggarannya. Saya bingung ini. Ini prinsip penganggaran P3K yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah tuh pakai prinsip yang mana ya? SK dulu baru ditransfer uangnya, artinya kalau sudah ada SK berarti mereka harus diangkat. Tapi kok ini sudah ada SK alasannya NIK, padahal NIK itu dasar pembuatan SK.
Ini pemerintah daerah bolak-balik ini. Saya minta tolong nanti Ibu Inspektur Jenderal kita apabila perlu Pak Menteri dan Bu Nunu. Kalau tadi saya senang sekali Bu Nunu bilang ada kenaikan 42% setelah rakor. Coba Bu, sekarang saya ajak nih kementerian kita rakor di daerah. Ya, jadi jangan hanya kementerian rakor dengan para bupati, gubernur di daerah selesai. Guru-guru honorer tidak tahu di bawah. Saya mengajak Pak, mari Bapak Ibu yang ngurusin P3K, kita rakor di daerah. Dudukan kami anggota DPR RI dengan bupati dan gubernur dan panitia seleksi nasional. Kita pengen tahu sebetulnya persoalannya di mana. Orang anggarannya ada. Tapi kenapa pemerintah daerah tidak mau angkat? Alasannya apa? Dana DAU kurang. Setelah kita lihat DAU-nya nggak kurang, berlebihan malah. Nah ini persoalan. Jadi saya minta ini Bu, contoh ya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang. Kita segera turun kita lihat. Mereka tuh sangat gelisah saat ini karena apa? Lulusan-lulusan yang passing grade 2001 nih kita bilang. Padahal sekarang kita sudah mau tentukan anggaran 2022, 2023, tapi 2001 belum selesai. Selesaikan dulu 2021. Lolos passing grade sangat banyak, tapi dicuekin oleh daerah. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru, tenaga honorer yang kita tahu bahwa NTT itu sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri kok diam aja ya? Minta maaf Pak Menteri. Kalau menurut saya Anda hanya diam, Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lolos passing grade Pak menangis. Karena apalagi Bu, mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya Bu Nunu ya. Ditutup. Mereka bilang, Ibu kalau sudah ditutup maka nasib kami seperti apa? Kami harus tunggu tahun depan lagi. Kalau daftar tahun depan lagi turun dari P1 ke P2 lagi. Padahal mereka lulus sekarang nih. Nah jadi saya minta tolong Pak, kalau bisa untuk kita selesaikan masalah di daerah, saya minta untuk tanggal pendaftaran yang batas tanggal pendaftaran pendataan ini tanggal 13 saya minta diperpanjang. Kita selesaikan masalah, kita jangan lompat nggak jelas Pak. Saya minta diperpanjang, bila perlu Bu pimpinan, melalui pimpinan, saya minta Bu kita harus undang tuh Panselnas tuh. Duduk Bu kita bicara bagaimana sih mereka transfer uang. Kok enak sekali bupati, gubernur dan segala macam. Kalau kita undang susah sekali mereka, tapi itu uang negara. Uang pusat yang harus kita awasi untuk tenaga P3K yang kita perjuangkan di sini. Kita capek berteriak di sini, mereka menangis di sana. Siapa yang diuntungkan di sini? Harusnya yang diuntungkan adalah guru-guru honorer, bukan pemerintah daerah atau siapapun yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu saya mohon Ibu pimpinan kita harus segera panggil tuh Panselnas, panggil tuh BNPAN RB, Menteri Keuangan. Apa dasarnya mereka transfer? Sekarang mau saya dengar Bu, sudah ini awal tahun ini ditransfer lagi untuk P3K, tapi diangkat-angkat enggak. Terus uang ini untuk siapa? Terus siapa yang mengawasi uang ini? Terus tangisan air mata P3K yang sudah lolos passing grade, siapa yang harus menghapus air mata mereka itu siapa? Kalau bukan kita sebagai wakil rakyat, kalau bukan Anda sebagai menteri, siapa? Hanya kita yang bisa. Jadi mari Bapak Menteri, saya minta kita bergandengan tangan, kita hadapi persoalan ini bersama. Kita turun ke daerah, kita tunjukkan sama P3K bahwa kita di pusat sudah berjuang. Siapa yang mempersulit mereka di daerah? Kalau memang bupati mengatakan dana DAU-nya kurang, suruh mereka buka. Berapa kebutuhan mereka setiap tahun? Ada tambahan atau tidak? Kalau ada tambahan ya itu untuk P3K. Apalagi sekarang P3K untuk 2023 dananya dikunci. Walaupun kuncinya terlambat. Karena 2021 itu tidak terkunci. Ini penting Bapak Ibu. Jadi sebetulnya yang kita ngomong dari tadi ini persoalan sudah ada Bu. Uangnya sudah ada di daerah. Cuman persoalannya kepala daerah tidak mau angkat. Alasannya dana DAU kurang. Coba hitung, saya sudah hitung. Kota Kupang ada kelebihan, Kabupaten Kupang ada kelebihan, tapi bupatinya tidak mau. Nah ini, jadi saya bilang gimana? Kita harus sama-sama. Dan saya minta Pak Menteri menjadi fokus Pak Menteri untuk menyelesaikan ini supaya Bapak juga jangan terlalu beban bahwa memang kesalahan bukan hanya pada pusat. Di daerah juga ada, mari kita selesaikan bersama. Makanya saya usul rakor di daerah, ajak kami anggota DPR RI. Biar jelas, clear. Bila perlu dudukin itu DPR provinsi, DPRD kabupaten, supaya mereka tahu ini uang APBN yang berubah jadi APBD yang tidak bisa mereka pakai seenaknya, khusus untuk P3K.
Yang saya dengar banyak permainan di daerah sekarang. Itu dana P3K dimainkan oleh mereka. Makanya saya kadang-kadang saya bikin, Bu, kalau bila perlu kita pakai, minta KPK aja periksa kalau begini caranya. Sakit hati kita nih, kasihan guru-guru itu. Oke, lanjut. Itu untuk ini Pak ya, P3K. Mengenai ada Pak, ada juga terkait asesmen tadi Pak, daerah NTT Pak. Kami masih kurang jaringan, susah. Bagaimana asesmen dilakukan di UNBK? Banyak daerah sekolah-sekolah yang berteriak tidak memiliki komputer tapi dikirim laptop. Ada daerah yang akses internetnya lancar, laptopnya tidak ada. Saya ada bukti Pak. Laptopnya itu ditumpukin setinggi gunung tapi nggak dipakai. Karena nggak ada akses internetnya. Itu seperti apa itu? Coba ya seperti apa? Seperti itu pertanggungjawabannya. Bu Anita, Dirjen di Dasmen. 1 menit ya Bu ya. Saya tambah 1 menit. Makasih Bu. Dirjen di Dasmen, NTT masih tinggi Pak buta hurufnya Pak. Saya kasih contoh di Sumba Barat, Kepulauan Sumba, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah. Saya pergi tuh, saya kaget, sekdanya bilang Bu, angka buta huruf kita masih tinggi lah. Terus anggarannya gimana itu? Buta aksara segala macam itu bagaimana? Saya minta Pak ya, saya minta tolong saya diberitahu datanya berapa anggaran yang di sana, yang seperti tadi Pak Ferdiansa katakan benar. Actionnya apa? Kita dikasih tahu, kita jangan dikasih angka-angka Pak. Actionnya apa? Buktinya apa? Ya seperti itu. PIP masih banyak persoalan Pak Menteri, terima kasih. Kementerian kemarin sudah tiba-tiba turun melakukan audit dan melakukan sosialisasi program Indonesia Pintar. Dan saya punya videonya, betapa kagetnya kepala sekolah. Oh seperti itu ya, oh kami baru tahu ya. Pikiran saya, aduh PIP sudah berapa tahun ya? Kenapa baru dilaksanakan sosialisasi sekarang? Sudah banyak uang negara yang kembali ke kas negara. Saya rugi Pak. NTT masih kembali 4 miliar dan sekarang akan kembali ditarik 5 miliar hanya karena ketidaktahuan kepala sekolah mengenai program ini. Tapi saya bersyukur walaupun terlambat, terima kasih kementerian. Kemarin sudah melakukan sosialisasi. Dan terima kasih juga untuk Ibu Irjen sudah menurunkan auditor ke NTT hampir 80 orang, semoga semuanya diaudit. Dan rajin-rajinlah turun Bu Irjen, turunkan anak buah Ibu Irjen untuk melakukan audit supaya jelas tahu segalanya. Sudah kok. Terakhir Pak Pimpinan, tunjangan khusus Pak untuk daerah terpencil masih belum cair sampai saat ini. Tunjangan khusus daerah terpencil, tunjangan khusus daerah terbelakang, tunjangan khusus apa tuh namanya, apa tuh dikatakan biasanya apa sih? Khusus untuk guru-guru yang di daerah perbatasan itu Pak. Ya, apa? Penghasilan apa terpencil itu ya, dacil itu. Dan terakhir Bu, saya berharap kita bisa panggil yang saya bilang tadi Bu, kita panggil Panselnas dan Menteri Keuangan Pan RB dan Ibu Pak Menteri dan Ibu Nunu. Saya undang kita segera rakor Bu. Saya usulkan rakor di Kota Kupang dulu, di kabupaten, terus kita terus ke sana supaya selesai masalahnya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Anita. Menyusun kata, menulis puisi. Ini saya kasih Bu untuk Bu Anita. Digubah lagu, ditambahkan nada. Kebijakan Kemendikbudristek selalu diawasi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Tadi saya rasa hampir terima kasih dan saya apresiasi banyak sekali masukan mengenai proses P3K. Tentunya saya ingin pertama mengucapkan bahwa dari kami tidak pernah kami merasa bahwa ini adalah proses yang sempurna. Kita ada banyak sekali tantangan dalam proses P3K ini. Ini yang paling mengambil waktu bukan hanya Dirjen GTK, tapi hampir seluruh tim Kemendikbudristek berupaya pagi siang malam untuk menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan ini juga sangat rumit karena ada berbagai banyak pihak dan dependensi daripada setiap langkah yang harus kita lakukan. Harapan besar saya adalah bahwa kita semua bersabar dan beroptimis karena dengan segala kegaduhan yang ada dan proses yang sudah terjadi, dan saya mengerti pasti banyak yang juga masih kecewa di luar, tetapi kenyataannya sampai akhir ini hampir 600.000 guru honorer akan
menjadi P3K yang sudah menerima formasi, dan mayoritas daripada itu akan menerima gajinya. Seperti tadi disebut datanya, yang belum menerima gaji itu sebenarnya proporsi yang cukup kecil. Saya mendengar juga banyak sekali permintaan dan desakan untuk bisa mensentralisasi pengangkatan guru P3K dan juga transfer gajinya langsung dari pusat. Tadi saya mendengar dari banyak anggota permintaan melakukan ini. Ini tentunya akan menjadi suatu wacana yang kami bawa dari meeting ini, dari raker ini kami akan bawa dan diskusikan, dan telah kami diskusikan dan akan terus kami coba lihat apa solusi yang bisa dihasilkan, berdiskusi dengan Kemenpan RB dan juga dengan Kemenq dengan ide yang dibahas hari ini mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah formasinya. Tentunya saya tidak bisa menjamin apakah ini akan terjadi apa tidak, tapi yang sudah pasti akan kami coba angkat wacana ini kepada kementerian-kementerian lain yang berkait. Memang permasalahan utama saya sama Bu Anita sama-sama frustrasi pada saat turun ke berbagai macam daerah, suka bingung padahal sudah menjelaskan berkali-kali bahwa bukan hanya anggaran itu sudah dipagu, tapi banyak Pemda mungkin yang belum sadar bahwa kalau anggaran itu tidak digunakan, itu akan diasumsi bergilir ke tahun berikutnya. Jadi secara teknis kalau tidak dikeluarkan anggaran itu, anggaran totalnya Pemda itu akan berkurang tiap tahun, dan itu yang mungkin bisa juga dibantu komunikasikan kepada anggota Komisi 10 kepada masing-masing Pemda bahwa memang sudah di-earmark gitu, tapi memang kami akan terus berjuang, terus bersosialisasi kepada setiap daerah untuk memastikan dan meyakinkan bahwa ini adalah harusnya prioritas nomor 1 gitu. Kenyataannya adalah kenapa waktu misalnya Bu Anita mengecek dan ternyata ada anggarannya, kenyataannya adalah anggaran itu tidak diprioritaskan untuk guru honorer, tapi ada kebutuhan lain yang mungkin dianggap lebih penting. Realitanya adalah itu. Jadi itu yang mungkin harus kita bantu bersama-sama gotong royong menekan kepada Pemda bahwa prioritas nomor 1 adalah pendidikan, dan prioritas nomor 1 di pendidikan adalah guru-guru honorer yang sekarang belum menerima nafkah yang layak. Jadi itu mungkin poin besarnya. Tentunya seperti yang Bu Nunu sudah presentasikan, semua isu-isu seperti guru tidak menyerobot guru lain di sekolah tempatnya, itu semuanya adalah alasan kenapa ini makan waktu. Komitmen kami adalah ini akan mayoritas daripada isu ini akan selesai sampai dengan akhir 2024. Kami akan usahakan apa yang kita bisa selesaikan di tahun ini, tetapi ini adalah proses yang terus berjalan, Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar. Memang nggak akan semuanya puas di tahun ini, tapi tahun depan lebih banyak lagi yang puas, lebih sedikit lagi yang tidak puas. Tahun berikutnya akan sangat sedikit yang tidak puas dan lebih banyak yang puas. Jadi itu adalah proses, dan kami mohon kesabaran dari semua pihak untuk kami melakukan ini. Karena belum pernah ini terjadi sebesar ini dan sebanyak ini yang menjadi P3K. Dalam berpuluh-puluh tahun belum pernah. Jadi ini adalah suatu hal yang memang mungkin kerepotan inilah yang harus kita lalui untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tadi mengenai TIK, saat ini terus oleh Pak Bu pimpinan. Kalau saudara menteri menyatakan itu berarti ketika membuat statement 1 juta tanpa perhitungan. Betul. Jadi mohon bersabar, itu harusnya dihitung dulu dong sebenarnya berapa yang pensiun, berapa jumlah sekolah dengan 268.000 sekolah guru yang dibutuhkan SD, SMP, SMA, SMK berapa? Gitu. Itu yang saya jadi catatan bagi kami. Terima kasih pimpinan. Tambahan pimpinan saya. Ya Bu. 1 menit. Terima kasih pimpinan. Jadi begini Pak Menteri, masalahnya sekarang yang kita lihat di daerah itu anggarannya sudah ada. Nah sekarang yang saya minta Pak Menteri yang lulus passing grade yang 2021 yang sudah lulus tinggal diangkat ini Pak. Kan uangnya sudah ada itu. Makanya tadi saya dorong, ayo kita dorong sama-sama Pemda angkat. Bila perlu bulan November ini angkat semua lulusan passing grade tahun 2021 karena uangnya sudah ada. Kita cek aja di daerah. Kalau memang uangnya sudah ada, angkat. Begitu pimpinan. Makasih. Setuju Bu. Terima kasih. Bu. Baik, lanjut. Bisa saya lanjut? Saya tambah lagi. Saya kira ini aja, Mas Menteri, to the point saja. Apa yang menjadi permintaan kawan-kawan tadi, diantaranya adalah
persoalan pengangkatan. Yang tidak di halaman terakhir ini contoh pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat mengikuti seleksi sebagai P2/P3 pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Menurut saya konkret saja, yang sudah melamar P1 kali belum lulus langsung aja dinyatakan lulus. Nggak usah ada P1, P2, ini kan bikin rumit. Satu itu. Yang kedua, apa yang menjadi permintaan teman-teman, persoalan penempatan kerja. Ya sudah dijawab aja langsung. Yang lulus tetap bisa bekerja, mengajar di sekolah asal. Tidak harus pindah ke sekolah negeri. Harus kayak gitu aja. Yang ketiga, yang sudah ditempatkan tetapi jauh di daerah lain, seperti di dapil saya. Orang Probolinggo ditempatkan di Jaya Wijaya. TNI aja itu mikir. Kalau kata Cak Lontong, jangankan PNS, sinyal aja susah masuk ke sana. Ya. Nah, saya kira tegas saja, ambil kebijakan diskresi menteri bahwa yang sudah ditempatkan di daerah lain terlalu jauh, diskresi. Kita ulang dan kita tempatkan di daerah asal. Saya kira 3 poin itu aja. Makasih. Terima kasih. Saya mungkin Silakan, Mas. sedikit klarifikasi ya, mohon maaf Bu Mimin. Sedikit klarifikasi bahwa semua pemilihan lokasi dan posisi formasi yang tersedia itu dilakukan oleh gurunya masing-masing. Tidak ada penempatan. Ya, nggak mungkin dong guru masing-masing. Mas dari Probolinggo tempatkan Jaya Wijaya dia milih sendiri. Nggak mungkin. Nggak masuk akal sekali. Semuanya menu Pak, yang dipilih oleh gurunya ada prioritas Nggak 1. mungkin. dulu. Wong dia nggak pernah milih itu. Jadi siapa Pak yang milih? Dia tidak bersedia. Ada datanya saya. Betul. Tapi kami tidak, baik Pemda Saya maupun tempatkan kami yang tidak di Probolinggo terlibat. itu, pimpinan mohon maaf ya, jadi debat kusir. Ada yang ditempatkan di Jaya Wijaya, 1. Ada yang ditempatkan di Halsel, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ada yang ditempatkan di Kasongan, Maluku Tengah, di Palangkaraya. Ada datanya di saya. Izin Pak, nggak ada Ya. itu Pak. Hah? Itu Excel yang beredar itu bukan dari kita Pak. Jadi saat ini itu tidak ada penempatan di luar daerah kewenangannya. Nggak mungkin. Bisa dicek Pak. Di dalam Ini saya Permen ini. Pan RB-nya sudah ada diatur sedemikian. Nih saya ini ya, saya kirim nanti. Karena nggak boleh lintas daerah Pak. Karena hanya formasinya kan tersedia di daerah dia, di kabupaten kotanya dia. Untuk klarifikasi, Cek dulu untuk klarifikasi yang kedua juga adalah mungkin klarifikasi bagi masyarakat juga untuk mengetahui bahwa biar tidak ada persepsi bahwa yang guru swasta yang akan mengikuti proses ini seolah-olah mereka ditarik ke negeri, itu sebenarnya mereka lah yang ingin menjadi guru negeri, dan tentunya yayasannya juga sangat banyak kendala dengan hal ini. Tapi itu adalah keputusan daripada masing-masing gurunya, bukan ditarik oleh pemerintah mereka yang menginginkan kesempatan untuk mengajar di guru negeri. Tapi seperti yang tadi Bu Nunu sudah tunjukkan, sekarang benar-benar prioritas agar tidak ada serobot-serobot dan tidak ada posisi yang diambil, benar-benar prioritas diberikan kepada guru negeri di masing-masing sekolah dan lokasinya dulu. Itulah makanya kita butuh beberapa ronde untuk memastikan itu. Yang berikutnya adalah ingin klarifikasi mengenai poin seragam tadi. Mohon kalau bisa dibaca lagi Pak mengenai Permendikbudnya. Tidak ada kewajiban apapun untuk menggunakan baju adat. Kita hanya meluruskan suatu hak yang memang dari dulu sudah ada. Setiap sekolah punya hak untuk melaksanakan opsi baju adat kalau mereka menginginkannya, dan Permendikbud itu hanya memberikan opsi, sama sekali tidak ada kewajiban. Tidak mungkin kita akan pernah memaksa itu, apalagi dengan ada beban biaya yang lebih besar. Jadi mohon kalau bisa dilihat di dalam Permendikbudnya itu sangat jelas bahwa itu hanya opsi.